Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang barokah serta manfaat. Ayo dipimpin doanya oleh Mas Rafiq sebagai ketua kelas 4. Silakan Mas Rafiq. Sebelum pelajaran agama mulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Dilanjut membaca surat At-Tin. Silakan baca bersama-sama. Dan surat Al-Falaq, juga surat An-Nas. Ayo. Bismillah.
Rahma Salsabila. Termasuk ya. Arsi. Bayu. Fatimah Zahra. Khafifah Maudina. Miftahul Rahman. Muhammad Dafa. Muhammad Rafiq. Muhammad Habibi. Muhammad Afnan. Salsabila Nadifa. Nama saya Safiullah. Taufikur Rahman. Zidni. Firman Khawiyullah. Mansur. Berarti yang tidak masuk Ainul Rahmah Salsabila sama Salsabila Natifah ya. Yang lain alhamdulillah masih diberi kesehatan hari ini ya. Silakan berdiri untuk menyanyikan lagu nasionalisme, lagu Indonesia Raya. Kepada Mbak Kanza silakan maju ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menjelaskan arti iman kepada Allah. Peserta didik mampu menyebutkan sifat wajib Rasulullah dan sifat mustahil Rasulullah.
Sekarang Bapak mau tanya, apa arti iman? Percaya. Adalah Percaya. Rasulullah. Apa arti Rasulullah? Utusan Allah. Berarti kesimpulannya, iman kepada Rasulullah berarti kita percaya terhadap Rasulullah, terhadap utusan Allah. Karena sudah sedikit memahami tentang iman kepada Allah, baik Bapak sekarang mau memutar video tentang iman kepada Allah. Mari kita simak bersama-sama, perhatikan video di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas iman kepada Rasul Allah. Silakan disimak dan diperhatikan video berikut ini. Iman kepada Rasul. Mengenal para utusan Allah. Mari kita belajar tentang para utusan Allah yang mulia dan sifat-sifat istimewa mereka. Apa itu iman kepada Rasul? Iman berarti kita percaya dengan sepenuh hati tanpa keraguan. Kalau Rasul, manusia pilihan utusan Allah yang membawa wahyu dan petunjuk yang baik. Beriman kepada Rasul meyakini bahwa Allah mengutus para Rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang lebih baik. Tugas para Rasul yang pertama menyampaikan tauhid. Menyampaikan tauhid berarti mengajarkan bahwa hanya Allah yang pantas disembah sesuai dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua, memberi kabar gembira, memberi berita baik bagi yang taat kepada Allah. Yang ketiga, memberi peringatan, mengingatkan akibat buruk bagi yang berbuat salah. Yang keempat, menjadi teladan. Rasul mencontohkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Sifat wajib Rasul. Para Rasul memiliki 4 sifat istimewa yang wajib ada pada diri mereka. Yang pertama, sidik. Sidik adalah jujur, selalu berkata benar dan tidak pernah berbohong dalam segala hal. Yang kedua, amanah, dipercaya. Dapat dipercaya dalam menjaga dan menyampaikan pesan Allah. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan semua wahyu Allah tanpa ada yang disembunyikan. Yang terakhir, yaitu yang keempat, fatonah, yang artinya cerdas. Cerdas memiliki kecerdasan tinggi untuk memahami dan mengajarkan agama. Sifat mustahil Rasul. Ada 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Yang pertama, iri. Iri itu dusta. Rasul tidak mungkin berbohong atau menipu siapapun.
ketiga, kitman. Kitman itu menyampaikan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan wahyu dari Allah. Yang keempat, yaitu belagat. Belagat itu bodoh. Rasul sangat cerdas dan tidak mungkin bodoh atau dungu. Sifat jais Rasul. Para Rasul juga manusia. Meskipun mulia, Rasul tetap manusia biasa yang memiliki kebutuhan seperti yang pertama, seperti makan dan minum untuk hidup, tidur untuk beristirahat, berkeluarga dan memiliki anak, juga merasakan lelah dan sakit. Namun akhlak mereka selalu terjaga dan mulia di mata Allah. Contoh Rasul yang harus kita tiru, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dijuluki Al-Amin, yang terpercaya. Sejak muda karena kejujuran beliau dan anaknya yang mulia. Kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menepati janji, membantu yang membutuhkan dan mengajarkan kebaikan kepada semua orang. Sesungguhnya telah ada pada Nabi Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Mengapa kita harus beriman kepada Rasul? Yang pertama, membawa petunjuk Rasul, membawa ajaran dari Allah untuk kebaikan hidup kita. Yang kedua, mendapat ridha Allah. Dengan mengikuti Rasul, kita hidup baik dan diridhoi Allah. Yang ketiga, rukun iman. Iman kepada Rasul adalah bagian penting dari rukun iman. Terima kasih, semoga kita semua bisa meneladani sifat mulia para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita beriman dan berbuat baik setiap hari untuk meraih ridha Allah. Ayo jadi anak yang beriman dan berakhlak mulia. Tadi kan sudah menonton video bersama-sama. Sekarang Bapak mau bertanya, apa yang terjadi jika ada seseorang yang tidak jujur? Bapak tadi kan sudah membentuk kelompok mawar, kelompok melati, kelompok bertasbih, terus kelompok laskar berhijrah. Sekarang Bapak mau kasih pertanyaan, apa yang terjadi jika ada seseorang yang tidak jujur? Bapak mau bertanya ke kelompok mawar, silakan. Menjadi kebiasaan buruk. Menjadi Kebiasaan buruk. Bapak mau bertanya ke kelompok bertasbih. Dijauhi teman dan sanak saudara. Terus Bapak mau bertanya ke kelompok melati, apa yang akan terjadi jika ada seseorang yang tidak jujur? Tidak dipercayai lagi oleh semua orang. Yang terakhir Bapak mau bertanya ke kelompok laskar berhijrah. Insya Allah dia bisa menjawab karena kelompoknya namanya laskar berhijrah. Ayo silakan. Dinilai buruk oleh orang lain. Dinilai buruk oleh orang lain. Jadi iman itu artinya percaya dengan adanya utusan Allah. Ya. Percaya dengan adanya utusan Allah sesuai dengan
iman. Iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Yang ketiga. Yang pertama iman kepada siapa? Yang kedua iman kepada siapa? Yang ketiga berarti iman kepada Rasul Allah, yakni utusan Allah. Sekarang Bapak mau ngasih tugas LKPD, lembar kerja siswa. Ya. Nanti tugas ini per kelompok, didiskusikan sama teman kelompoknya. Ya. Silakan, ini nama kelompoknya juga nama anggota kelompoknya. Ini jangan lupa nama kelompok sama nama anggota kelompoknya. Ya, silakan kerjakan. Keluarkan alat tulisnya, pensil, penghapus, terus ada yang salah. Silakan dijawab, didiskusikan dengan teman kelompoknya. Nama kelompok sama anggota kelompoknya juga ditulis. Silakan dikerjakan. Masih semangat? Masih semangat kelompok mawar? Kelompok melati? Kelompok bertasbih semangat? Kelompok laskar berhijrah masih semangat? Yuk silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Ayo kerjakan. Nama, silakan. Kerjakan tugasnya. Nanti dipresentasikan mewakili kelompoknya masing-masing maju di depan. Bapak kasih waktu 5 menit. Diskusikan sama teman kelompoknya. Ayo diskusikan. Ayo diskusikan sama teman kelompoknya. Diskusikan bukunya, kerjakan. Yuk diskusikan sama teman kelompoknya. Yuk 5 menit. Ayo tanya sama teman kelompoknya.
Kelompoknya. Jangan menjawab sendiri, tanya sama teman kelompoknya. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Kalau sudah selesai, silakan presentasikan. Yang selesai, yuk siapa yang selesai? Yang selesai, yuk yang grup bertasbih terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Presentasikan hasilnya. Ini di sini. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok terkait, saya ingin mempresentasikan kelompok Jawabannya satu. Ya. sudah dapat dipercaya. Ya. Betul. Menyembunyikan dan berada Dari tugas kelompok bertasbih menyebutkan sifat mustahil bagi Rasul. Yaitu apa? Yang pertama idin, terus tiana, terus itman, terus berada. Itu tepuk tangan. Ayo silakan selanjutnya maju depan. Dari kelompok Mawar ya. Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Waalaikumsalam. Ya.
Waalaikumsalam. Saya meminta mengingat anak-anak dari kelompok ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Tuliskan sifat wajib bagi Rasulullah. Jadi akhirnya itu kalian dapat dipercaya. Dari kelompok melati, tugasnya sebutkan 4 sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama sidik, artinya jujur. Yang kedua amanah, artinya. Yang ketiga artinya. Yang keempat artinya. Tepuk tangan. Silakan regu yang terakhir maju ke depan, dipresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq dari kelompok Al Hijrah. Rasul Allah diutus untuk membimbing manusia agar apa jawabannya? Menjadi lebih baik. Tepuk tangan. Tadi hasil kerja kelompoknya sudah dipresentasikan. Sekarang Bapak mau menjabari tentang makna iman kepada Rasul dan menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul serta sifat mustahil bagi Rasul. Kita perhatikan video di depan. Silakan dibaca bersama-sama. Ayo, silakan dibaca bersama-sama. Iman kepada Rasul, mengenal para utusan Allah. Tugas para Rasul yang pertama adalah menyampaikan tauhid, mengajarkan bahwa hanya Allah yang pantas disembah sesuai dengan kalimat tauhid yang berbunyi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, tugas para Rasul apa? Dibaca. Terus memberikan berita baik bagi yang taat kepada Allah. Siapa yang taat kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan pahala dan jaminannya adalah surga. Yang ketiga, memberi peringatan, yakni mengingatkan akibat buruk bagi yang berbuat salah, mengingatkan kita bagi yang berbuat salah. Barang siapa yang melakukan larangan-larangan Allah, niscaya dia akan masuk neraka. Yang keempat apa? Menjadi teladan, mencontohkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah itu mencontohkan akhlak yang baik. Sama temannya tidak pernah usil, ya, berbuat baik, berakhlakul karimah. Dilanjut lagi, apa itu iman kepada Rasul? Ini baca. Iman percaya dan sepakati
Dibaca. Yang pertama adalah apa artinya sidik? Terus selalu berkata jujur. Tidak pernah berbohong dalam segala hal. Yang kedua apa? Amanah. Apa arti amanah? Dapat dipercaya dalam menjaga dan menyampaikan pesan Allah. Yang ketiga apa? Tabligh. Ayo, apa tabligh? Menyampaikan terus semua wahyu Allah tanpa ada yang disembunyikan. Terus yang terakhir, Fatona itu apa? Cerdas, memiliki kecerdasan tinggi untuk memahami dan mengajarkan agama-agama Islam. Sekarang sifat mustahil Rasul. Ayo, ada berapa sifat mustahil Rasul dibaca? 1. Terus Rasul tidak mungkin berbohong atau menipu siapapun. Yang kedua apa? Apa arti khianat? Berkhianat. Terus Rasul selalu apa? Selalu apa Rasul? Khianat Rasul selalu setia dan tidak pernah mengkhianati amanah. Yang ketiga, iman. Apa artinya iman? Menyembunyikan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan wahyu dari siapa? Dari Allah. Terus yang terakhir apa? Yang terakhir balada. Apa artinya balada? Rasul sangat cerdas dan tidak mungkin bodoh atau dungu. Dilanjutkan lagi, dibaca ayo. Sifat seperti manusia biasa. Para rasul juga apa? Manusia. Terus apa lagi? Makan dan minum untuk hidup. Terus tidur untuk beristirahat. Terus berkeluarga dan memiliki anak. Terus yang terakhir merasakan sakit dan lelah. Itu sifat jais Rasul, ya. Contoh Rasul yang harus kita tiru, di antaranya Nabi Muhammad SAW. Beliau dijuluki apa? Al-Amin, yang terpercaya sejak muda karena kejujuran dan akhlaknya yang mulia. Terus kisah teladan Nabi Muhammad SAW selalu menepati janji, membantu yang dibutuhkan dan mengajarkan kebaikan kepada semua. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Ya. Mengapa kita harus beriman kepada Rasul? Apa jawabannya? Membawa petunjuk. Terus Rasul membawa ajaran dari Allah untuk kebaikan hidup. Yang kedua, dengan Rasul kita hidup baik dan diridhoi oleh Allah. Yang terakhir, rukun iman. Kita beriman kepada Rasul karena termasuk rukun iman yang ketiga. Iman kepada Rasul adalah bagian penting dari rukun iman yang ketiga. Coba disebutkan rukun iman ada berapa?
Yang pertama. Iman kepada Allah. Terus. Iman kepada malaikat. Terus lagi. Iman kepada Rasul. Terus lagi. Iman kepada Allah. Kitab Allah. Lagi. Iman kepada hari kiamat. Terus lagi. Terakhir. Iman kepada Iman terhadap qadha dan qadar dari Allah. Kita tiru sifat baik Rasul, mari kita praktekkan sifat mulia Rasul dan kehidupan sehari-hari. Selalu jujur, berkata benar dalam segala situasi, tidak pernah berbohong kepada siapapun. Tak boleh nakal, tidak boleh nakal. Ya? Dapat dipercaya, menepati janji dan menjaga amanah yang diberikan oleh orang lain. Misalnya ada temannya menitipkan sesuatu, menitipkan uang, harus amanah. Misalnya berjanji, harus ditepati. Berani berkebaikan, menyampaikan kebenaran dan mengajak teman berbuat. Rajin belajar, terus belajar dan berpikir cerdas untuk memahami agama dan di dunia dan di akhirat. Tadi kan sudah paham, semuanya sudah paham ya. Masih ada yang tidak paham? Hah? Paham? Sekarang Bapak mau ngasih tugas individu. Masih semangat? Masih siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, sekarang Bapak mau kasih tugas individu. Tadi kan tugas kelompok. Sekarang individu ya. Silakan poster ini diwarnai. Poster iman kepada Rasul Allah. Ya, silakan. Ini diwarnai. Silakan. Jangan lupa dikasih nama ya, dikasih nama. Diwarnai. Diwarnai. Ayo diwarnai. Diwarnai ya. Silakan diwarnai. Tugas individu perorangan ya. Dan mendapat silakan mewarnai ya. Waktunya 7 menit. Silakan diwarnai ya. Masih semangat? Silakan.
serat. Mengapa? Yang sesuai dengan posternya. Poster iman kepada Allah. Warnai ya. Diwarnai partinya 7 menit. Kita harus meneladani jejak Rasulullah. Kita harus berbuat baik kepada siapapun. Masih lama waktunya, 7 menit. Masih lama waktunya. Waktunya 7 menit.
Kelompok melati masih semangat? Kelompok bertasbih semangat? Alhamdulillah. Jangan lupa dikasih nama. Jangan lupa dikasih nama, ya. Lain.
Silakan yang sudah dikumpulkan. Silakan yang sudah dikumpulkan. Dikumpulkan. Silakan dikumpulkan di bangku. Terus kembali ke duduknya masing-masing, tempat duduknya masing-masing. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Kesimpulannya, iman itu adalah percaya, ya? Percaya dan meyakini bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Dan sifat-sifat Rasulullah itu mempunyai, yang wajib mempunyai sifat, sedangkan yang mustahil juga ada. Berarti jumlahnya berapa? 8. Sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama adalah yang wajib sidik, artinya 2, artinya 3, artinya yang terakhir artinya cerdas. Tidak. Ada yang belum paham? Ada yang mau bertanya? Apa iman itu? Percaya. Iman kepada Rasulullah apa artinya? Percaya kepada utusan Allah, yakni meyakini bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah, ya. Rasulullah itu adalah utusan Allah. Rasulullah mempunyai 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil. Paham semua? Ya. Ada yang belum paham? Coba Bapak mau bertanya kepada Afnan, apa sifat mustahil bagi utusan yang nomor 5, yang mustahil, bukan yang wajib. Yang nomor 4, belada. Bapak tanya lagi, apa sifat wajib bagi utusan yang nomor 2? Coba Fatih. Sifat yang wajib bagi utusan yang nomor 2. Apa mana itu? Dapat dipercaya. Coba Bapak mau tanya kepada Mif, apa sifat wajib bagi utusan yang pertama?
harus jujur, tidak boleh berkata bohong. Paham?